Assalamualaikum. Halo sahabat hebat di kota manapun kalian berasal dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Saya mau kamu nontonin video ini sambil tersenyum ya, senyum yang manis, jangan lupa. Yuk sejenak kita bersantai di sini, rileks, dan kita kosongkan cangkir cawan gelas kita untuk dapat menerima sedikit asupan positif yang dapat menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berjiwa positif, manusia yang berperilaku dan berpikiran positif. Ya, jadikan setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Ya teman-teman, setiap waktu adalah proses pendewasaan dan kita sama-sama belajar terus bertumbuh menjadi manusia yang penuh kesadaran. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Alangkah baiknya kita memulai sesuatu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga hari ini kita diberi hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kekuatan untuk menaklukkan ego yang seringkali menghalangi kita dari kebijaksanaan sejati. Allahumma amin. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita hadapi, tapi jarang banget kita menyadarinya. Jarang dari kita sadar ya, yaitu menaklukkan ego kita sendiri. Ego kita yang begitu besar ya. Seringkali tanpa sadar ego mengendalikan hidup kita ya. Kamu seringkali dikendalikan ego ya, dan membuat kita menjadi orang yang keras kepala, sulit menerima saran atau kritikan, bahkan menjauhkan kita dari orang-orang yang kita sayangi. Nah, di video ini kita akan bahas gimana caranya mengendalikan ego dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk, ini sangat menarik teman-teman. Tonton video ini sampai habis dan duduk rileks, jangan kemana-mana ya. Kita merasa paling benar ya. Setiap dari kita, kamu, saya, dan yang lainnya, pasti kita merasa kitalah yang paling benar ya. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini, kamu juga ya. Misalkan saat kita berdebat dengan seseorang ya, kita mati-matian membela diri kita sendiri, meskipun sebenarnya kita itu tahu ada celah dalam argumen kita ya. Ego itu membuat kita menutup telinga dari pendapat orang lain. Nah, jadi teman-teman, penting bagi kita untuk berlatihlah untuk mendengarkan, bahkan hanya untuk membalas ya. Kebenaran itu bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kita bisa lebih bijaksana. Kadang kita sulit mengakui kesalahan ya, sebagian dari kita, kamu juga bahkan tidak mau mengakui kesalahan ya. Pernah nggak kamu kita sadar kalau kita itu salah gitu, ngerasa sadar di dalam hati kecil kita itu kan tidak dapat dibohongi. Kita tahu di dalam hati kecil kita bahwa kita itu yang salah, tapi kita gengsi buat meminta maaf atau buat hanya sekedar mengakui ya. Itulah ego yang berbicara ya, ego yang lebih dominan. Padahal mengakui kesalahan bukan berarti kita itu lemah ya, tapi tanda bahwa kita itu bijak dan tanda bahwa kita itu dewasa ya. Janganlah biarin ego itu menghalangi hubungan baik kita dengan orang lain. Minta maaf itu bukan berarti kalah ya teman-teman, tapi justru menunjukkan kedewasaan kita, menunjukkan kita bijak, menunjukkan kita berani. Itulah keberanian kita ya. Terkadang sebagian dari kita merasa diri ini lebih baik dari orang lain. Aku, kamu, dan yang lainnya pasti pernah ngerasa seperti itu. Merasa bahwa diri ini
adalah yang lebih baik dari yang lainnya. Ya, kadang kita merasa lebih pinter, kadang kita merasa lebih hebat, lebih sukses, atau lebih benar dibandingkan orang lain. Tapi ingat, setiap orang itu punya perjuangannya sendiri-sendiri yang tidak selalu terlihat ya. Kamu, saya, dan lainnya, setiap dari kita memiliki jalan hidup masing-masing dan perjuangan kita sendiri-sendiri yang kamu juga tidak dapat melihatnya. Saya juga tidak dapat melihat perjuangan kamu seperti apa ya. Jadi ada baiknya di sini kita selalu tetap bersikap rendah hati ya. Bersikap rendah hati itu akan membuat kita lebih dihargai ya. Dunia ini luas teman-teman, dan kita selalu bisa belajar dari apapun, dari siapapun, bahkan dari orang yang sekedar mampir dalam hidup kita bukan untuk tinggal. Kita pun belajar dari dia suatu pelajaran yang berharga. Entah kita diberi pelajaran untuk lebih kuat, entah kita diberi pelajaran untuk ikhlas dan sebagainya. Sebagian dari kita itu ingin selalu diakui dan dipuji. Nah, saya, kamu, dan kita semua pasti di posisi ini, pernah di posisi ini juga, ingin dipuji ya, ingin diakui ya, ingin mendapatkan validasi ya. Kadang di sosmed ini sering kali jadi tempat di mana kita ingin diakui ya kan. Kita misalkan mengupload atau mengunggah hal-hal yang nampak kelihatan wow, keren gitu. Tapi saat kita tidak mendapatkan cukup komentar atau cukup like atau views ya, kadang kita merasa sedih, kita merasa kecewa. Nah, itulah diri kita yang diliputi, ditutupi dengan ego yang ingin selalu dipuji, ego yang ingin selalu diakui, mendapatkan validasi dari manusia, dari orang lain ya. Maka dari sini penting banget kita jangan biarin kebahagiaan kita itu tergantung pada pengakuan, validasi orang lain. Kebahagiaan sejati itu datang dari ketenangan hati kita sendiri, dari dalam diri ini, bukan sekedar pujian atau pengakuan orang di luar sana ya teman-teman. Kita kadang, sebagian dari kita, saya, kamu, dan semua dari kita tidak bisa menerima masukan, kritikan, atau saran ya. Saat seseorang itu kadang mengoreksi kita ya, reaksi pertama seringkali adalah defensif. Nah, itu fix pasti. Padahal kritik yang membangun itu bisa membuat kita tumbuh jauh lebih baik dari sekarang ya, tapi kita terkadang tidak menerimanya karena ego yang meliputi, karena kita merasa sudah yang paling sempurna, sudah yang paling benar. Kalau kita mendapati hal seperti itu, kita coba ambil nafas dalam-dalam dan kita pikirkan sejenak, apakah ini bisa membuatku lebih baik ya, atau kalau iya, maka jangan biarkan ego itu menutup peluang untuk kita belajar berkembang dan belajar bertumbuh. Maka jadi diri itu, setiap dari kita punya ego, tapi kita mesti bisa mengendalikan ego kita, mengontrol ego kita. Tetap kita jangan menutup diri untuk peluang-peluang yang terbuka, peluang belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Dari sini kita dapat sedikit pesan positif ya. Menaklukkan ego itu bukan tentang menghilangkannya. Ego itu tidak dapat dihilangkan karena itu sudah fitrahnya manusia, memiliki ego ya, setiap dari kita. Tapi kita mesti dapat mengontrolnya, mengendalikannya. Ego itu ibaratnya seperti api ya. Jika kita biarkan dia liar, bisa membakar segala-galanya, maka musnah segalanya. Tapi jika kita dapat menggunakan dengan bijak ya, dengan cara dewasa, kita bisa menjadi, ego itu bisa menjadikan penerang dalam perjalanan hidup kita ya teman-teman. Orang yang paling kuat itu bukan orang yang menang dalam apapun ya, tetapi orang yang mampu menaklukkan egonya sendiri. Nah, bagaimana dengan kamu?
Apakah kamu sudah dapat mengontrol atau mengendalikan ego kamu, ya? Coba telaah dalam diri sendiri, apakah selama ini kamu belum dapat menguasai ego kamu yang besar itu, ya? Ego yang besar itu seringkali membuat kita defensif, ya, namanya defensif saat menerima kritikan, menolak, ya. Padahal kritik yang baik itu sebenarnya adalah kesempatan untuk tumbuh. Kritik yang baik itu kesempatan kita untuk lebih berkembang lagi. Tapi mengapa kita cenderung kadang marah, ya, tersinggung, ya, saat dikritik, ya? Kita nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena kita merasa kita itu diserang secara pribadi. Saat seseorang mengkritik kita, memberi saran atau mengoreksi sedikit, otak kita seringkali langsung menganggapnya itu sebagai serangan terhadap harga diri kita. Padahal kritik itu tentang tindakan atau keputusan kita, bukan tentang siapa kita sebagai individu tersebut, ya. Kadang kita kalau dikritik atau diberi saran sedikit, kita merasa gengsi, langsung gengsi, dan rasa takut terlihat lemah atau terlihat rendah. Ada perasaan gengsi kalau kita mengakui kesalahan, ya kan? Kamu juga seperti itu pasti. Seolah-olah kalau kita menerima kritik, kita itu kalah atau kita lemah, atau kita kurang pintar dari orang yang mengkritik. Padahal justru orang yang bisa menerima kritik dengan tenang, itu kritikan dengan tenang dapat diterima, yaitulah orang yang kuat mentalnya. Jadi kalau dikritik, diberi saran, jangan down, jangan marah, jangan tersinggung, ya. Kadang kita itu sulit membedakan kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan. Nah, ini kita mesti dapat membedakannya. Ada kritik yang membangun supaya kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkembang lagi, dan ada juga kritik yang justru menjatuhkan. Nah, tidak semua kritik itu datang dengan niat buruk, ya. Kita perlu garis bawahi. Makanya penting bagi kita untuk mengunyah pelan-pelan, untuk mencerna pelan-pelan. Jangan keburu emosi dulu. Tidak semua kritik itu datang dengan niat buruk. Tapi karena ego kita sudah keburu naik, ya, ego kita yang kelewat besar, ya, kita langsung menolak semuanya. Kadang seperti itu, tanpa menyaring mana yang sebenarnya bisa membuat kita lebih maju, lebih berkembang, dan lebih baik lagi. Kadang udah keburu emosi aja, ya. Dan jadi kalau seperti ini, bagaimana nih caranya menaklukkan ego saat kita menerima masukan atau kritikan? Ya, itu tadi, dijeda dulu, ambil nafas, dan jangan bereaksi langsung. Dicerna dulu, dikunyah pelan-pelan saat mendapatkan kritik atau masukan. Tahan diri untuk tidak langsung membalas dengan defensif atau dengan emosi, ya. Dengerin dulu dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kemudian kita pisahkan kritik dari perasaan dan kritik itu kita pisahkan, jangan dicampur, ya. Ingat bahwa kritik itu tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang siapa kita, ya. Jadi jangan baperan dulu, keburu baperan dulu, kemudian jadilah emosi, dan kalau seperti itu jadi ribut, ricuh, ya. Cari kebenaran di dalamnya, ya, pelan-pelan cari kebenaran di dalamnya. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini ada benarnya ya buat saya? Apakah ini bisa membuat aku jauh lebih baik dari sekarang, ya? Jika iya, maka ego itu bukanlah halangan untuk kita berubah, sedikit merubah untuk menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang dan lebih maju lagi, ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu ucapin terima kasih, ya. Ucapin terima kasih ini saya yakin sangat sulit, tidak sebagian dari kita jarang mengucapkan kata-kata terima kasih, meskipun terdengarnya simple terima kasih, tapi sudah susah sekali keluar dari mulut kita ucapan ini, ya. Ini sulit tapi powerful, ya. Kalau seseorang itu memberi kritik yang membangun, jangan lupa ucapin terima kasih untuk menunjukkan bahwa kamu itu lebih besar dari egomu, bahwa kamu itu lebih dewasa dan lebih bijak dari egomu itu, ya. Intinya di sini, ya, teman-teman, ego membuat kita sulit berkembang deh pokoknya. Jika kamu
tidak dapat mengendalikan, mengontrol ego kamu yang lebih gede itu, ya intinya kamu akan sulit untuk maju, untuk berkembang ya. Tapi jika kita bisa menaklukkan ego saat dikritik ya, itu tanda bahwa kita sudah selangkah lebih dewasa dan bijak pastinya ya. Orang kuat itu bukan yang tidak pernah menerima kritik. Setiap dari kita itu pasti dikritik. Sesempurna, sebagus apapun kreasi kita, pekerjaan kita, pasti masih ada kritikan ya. Kritikan untuk membangun menjadi lebih baik lagi, tidak apa-apa itu ya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini ini, orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah dikritik, tapi yang bisa mengambil pelajaran dari kritik tanpa merasa terbakar emosinya, tanpa merasa marah ataupun tersinggung. Nah, itu orang besar pun masih dikritik ya, setingkat pejabat pun masih dikritik ya teman-teman. Tapi orang yang bijak, dia tidak akan marah, dia akan justru mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari saran dan kritik orang tersebut untuk dia menjadi jauh lebih baik lagi. Nah teman-teman, semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Sebelum kita tutup, yuk kita sedikit berdoa untuk doa penutupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberi kerendahan hati ya Allah. Semoga kebijaksanaan, kita diberi kebijaksanaan dalam bertindak apapun, dan kekuatan untuk mengendalikan ego kita ini ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kalian merasa kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar nggak ketinggalan konten-konten aku yang inspiratif lainnya ke depannya ya. Jangan lupa stay humble, stay wise, and keep growing. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.